warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lulu Isma Azizah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman dalam pembelajaran akidah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang iman kepada Allah. Namun, pembelajaran kita hari ini akan sedikit berbeda. Kita tidak hanya akan membahas teori saja, tetapi kita akan menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Jadi nanti kita tidak hanya tahu, tetapi juga memahami dan merasakan bagaimana iman itu hadir dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Coba kalian bayangkan, pernah tidak kalian berada dalam situasi sendirian? Tidak ada orang lain yang melihat. Lalu kalian ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik, tetapi kalian urungkan. Atau mungkin kalian pernah merasa takut, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitar kalian. Kalau pernah, coba renungkan, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, teman-teman, perasaan itu sebenarnya menunjukkan bahwa dalam diri kita ada kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Dan itulah yang disebut sebagai bagian dari iman. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti. Iman kepada Allah adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan bahwa Allah itu ada dan Maha Esa. Artinya, iman itu tidak cukup hanya diyakini dalam hati saja, tidak cukup hanya diucapkan saja, tetapi juga harus dibuktikan dalam tindakan kita sehari-hari. Sekarang, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir lebih dalam. Kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah Maha melihat, apakah kita masih akan berani berbuat curang? Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, apakah kita masih akan berkata kasar? Kalau kita yakin Allah Maha mengetahui, apakah kita masih akan berbohong? Nah, disinilah pentingnya pembelajaran kontekstual. Kita tidak hanya memahami konsep iman, tetapi kita juga melihat bagaimana iman itu mempengaruhi perilaku kita. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sekolah. Bayangkan, kalian sedang ujian. Tidak ada guru yang mengawasi. Kalian memiliki kesempatan untuk menyontek. Ada dua pilihan, menyontek atau jujur. Kalau kalian memilih jujur, itu bukan karena takut kepada guru, tetapi karena kalian yakin bahwa Allah melihat kalian. Yang kedua, contoh di rumah. Ketika orang tua meminta bantuan, misalnya menyapu, mencuci, atau membantu pekerjaan lainnya, kalian mungkin merasa malas. Tetapi kalian tetap melakukannya. Kenapa? Karena kalian tahu bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Yang ketiga, contoh dalam pergaulan. Saat teman-teman kalian melakukan hal yang tidak baik, misalnya berkata kasar atau mengejek orang lain, kalian tidak ikut-ikutan. Kalian tetap menjaga sikap.
Itu juga merupakan bukti iman kepada Allah. Sekarang, saya akan memberikan sebuah cerita singkat. Didengarkan ya. Ada seorang siswa yang sedang mengerjakan ujian di sekolah. Saat itu tidak ada guru yang mengawasi. Dia duduk sendirian. Di dalam tasnya ada buku, dan dia bisa dengan mudah membuka buku tersebut untuk mencari jawaban. Tidak ada yang akan tahu, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia berkata dalam hatinya, walaupun tidak ada yang melihat, Allah melihat saya. Nah teman-teman, itulah contoh iman yang benar-benar hidup dalam diri seseorang. Iman bukan hanya ucapan, tetapi menjadi pengendali dalam setiap tindakan. Sekarang, saya ingin kalian merenung sejenak. Coba pikirkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, apa saja tindakan yang sudah menunjukkan bahwa kalian beriman kepada Allah? Apakah kalian sudah jujur? Apakah kalian sudah menjaga sikap? Apakah kalian sudah berbuat baik kepada orang lain? Kalau jawabannya belum sepenuhnya, itu tidak apa-apa, karena kita semua masih dalam proses belajar. Yang penting adalah kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Baik teman-teman, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Iman kepada Allah adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Iman harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin baik pula perilakunya. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan sedikit evaluasi. Coba kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Yang kedua, sebutkan satu contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah. Dan yang ketiga, mengapa kita harus tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat? Kalian bisa menjawabnya secara lisan atau menuliskannya ya. Kemudian yang terakhir, saya berharap setelah pembelajaran ini, kita semua bisa menjadi pribadi yang tidak hanya memahami iman, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad, ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai mengucilkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir, tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal.
pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci. Kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat. Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi, saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru. Saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. Guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.